Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahatul Lailiyah dengan belakang NIM 38. Di sini, saya akan memaparkan materi yaitu tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Kalian tahu nggak, apa sih distribusi pendapatan itu? Distribusi ditinjau dari segi bahasa adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Di antaranya seringkali melalui perantara. Nah, dari definisi tersebut dapat ditarik perpaduan, di mana dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara. Sedangkan distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum atau publik, kepada pihak yang berhak menerima, dan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam atau syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya dan output dari distribusi tersebut. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih tujuan distribusi pendapatan dalam Islam itu? Di sini, tujuan distribusi pendapatan dalam Islam yang pertama yaitu tujuan dakwah, bertujuan untuk penyaluran zakat, seperti memberikan zakat kepada para mu'alaf, menunjukkan niat dakwah untuk menghasilkan uang. Ia dimaksudkan untuk mendakwah orang kafir yang diharapkan menganut Islam dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan untuk memperkuat iman dan keislamannya. Tujuan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan biasanya dilakukan untuk mengajarkan akhlakul karimah, yaitu sifat suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah, yaitu sifat pelit, tamak, dan mementingkan diri sendiri. Ketiga yaitu tujuan sosial. Tujuan utama distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan mempromosikan solidaritas dalam masyarakat muslim, mengutamakan cinta dan kasih sayang antara individu dan masyarakat, kemudian menghilangkan alasan kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman dapat dicapai. Karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan menyebabkan kemiskinan dan peningkatan tingkat kemiskinan di masyarakat, dan juga menerapkan keadilan di masyarakat. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kontribusi dimaksudkan untuk mengembangkan dan membersihkan harta, baik melalui infak, sunnah maupun wajib. Ini mendorong pelakunya untuk selalu melakukan hal-hal baik dengan memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dan memenuhi kebutuhan modal usaha mereka. Dan juga setiap individu akan didorong untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja mereka, serta memainkan peran penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, karena tingkat kesejahteraan ekonomi berkolerasi erat dengan tingkat konsumsi, yang berhubungan dengan pemasukan dan bagaimana konsumsi tersebut didistribusikan di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa sih prinsip-prinsip distribusi dalam Islam itu? Di sini, prinsip-prinsip distribusi dalam Islam ada 3. Yang pertama yaitu keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip dasar dalam Islam. Keadilan dalam distribusi pendapatan berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil produksi. Distribusi yang adil tidak akan memberatkan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Dalam Islam, keadilan dalam distribusi pendapatan diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti zakat, infak, sedekah, dan hibah. Yang kedua yaitu kemandirian. Prinsip kemandirian juga menjadi prinsip penting dalam distribusi dalam Islam. Islam mendorong setiap individu untuk berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, jika individu tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka ia berhak mendapatkan bantuan dari orang lain. Dalam Islam, kemandirian dalam distribusi pendapatan diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu kesejahteraan. Prinsip kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari distribusi dalam Islam. Distribusi yang dilakukan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik individu maupun kelompok. Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai hal, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulan kemiskinan. Selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu penghapusan riba. Nah, di sini pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan
dan penegakan keadilan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu zakat. Zakat merupakan sedekah wajib yang berfungsi sebagai salah satu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang menekankan aspek keadilan. Dengan zakat akan menjaga keseimbangan dan harmonisasi sosial antara orang kaya atau muzaki dan orang miskin atau mustahik. Yang ketiga yaitu pelarangan gharar. Gharar adalah ketidakpastian terhadap barang yang diperdagangkan, sehingga mengakibatkan penipuan. Gharar akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu pelarangan yang haram. Prinsip dasar dalam Islam bahwa yang dilakukan harus halalan thayyiban, yakni benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikannya adalah haram. Poin yang terakhir yaitu instrumen-instrumen distribusi dalam Islam. Yang pertama, zakat sebagai model distribusi wajib individu. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Jadi kalian harus mengeluarkan zakat untuk menyalurkan sebagian harta yang kalian miliki untuk orang lain. Yang kedua yaitu wakaf sebagai distribusi individu untuk masyarakat. Menurut istilah, wakaf adalah suatu pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Jadi dapat dipahami bahwa harta wakaf sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga yaitu warisan sebagai instrumen distribusi dalam keluarga. Warisan dalam Islam erat kaitannya dengan distribusi kekayaan dalam keluarga, terutama agar terciptanya keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini tidak terlepas dari konsep Islam bahwa harta harus tersebar di masyarakat, bukan terkumpul pada 1-2 orang saja. Pembagian harta waris dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi kekayaan secara adil dan mampu membantu mengurangi kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Yang terakhir ada infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi umat. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Penekanan terhadap sikap infak dan bersedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli akan kondisi sosial. Karena pada dasarnya setiap manusia itu harus menyadari bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan sebaliknya membutuhkan orang lain. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata tentang penjelasan yang telah saya jelaskan dari tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.